wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukran lillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bika asbahna wa bika amshayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-haqqul malikul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Syukur alhamdulillah. Sebelum kita ngopi-ngopi, kita bicara-bicara sedikit. Jangan sampai kita lupa salam dan salawat kepada baginda Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Insyaallah kita yang berada di subuh hari ini membersamai baginda Rasulullah nanti di yaumil qiyamah. Amin. Tepatnya di Jannatul Firdaus. Ulan nasi bi yaumal qiyamah, dalam hadis sahih kata Rasulullah, manusia yang paling beruntung nanti di hari kemudian aksaruhum salatan alayya. Mereka banyak mengirimkan salam, mereka banyak mengucapkan salawat kepada aku nanti di hari kemudian. Maka nanti kata para ulama, ada seorang hamba sebenarnya derajatnya sama, ibadahnya itu sama, tetapi yang membedakan tingkatan surga itu kedekatan dengan Nabi nanti di yaumil qiyamah hanya banyaknya salawat. Maka tidak tanggung-tanggung Rasulullah beri jaminan 4 rahmat dari Allah. Bahkan dalam hadis yang lain 10 rahmat 10 kali kita bacakan salawat. Sehingga dalam ilmu hukum bahkan Imam Syafi'i wajib seorang hamba setiap hari bacakan salawat kepada Nabi. Minimal bacakan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu minimal kurang lebih dalam satu hari sebanyak 10 kali. Kurang lebih 10 kali. Anjuran Imam Syafi'i. Kemudian dalam hukum, pasti kita semua orang Islam itu bacakan salawat tadi, karena di dalam salat itu ada salawat. Maka siapa yang tidak membaca salawat dalam salat, maka salatnya tidak sah secara hukum, karena dia masuk dalam rukun salat. Bahkan khatib di hari Jumat itu di mazhab Syafi'i, khatib itu fardu 2 rakaat, kecuali di mazhab Imam Malik. Sehingga kalau di mazhab Syafi'i jumhur mayoritas kalau kita sudah ketinggalan rakaat salat harus sembahyang zuhur 4 rakaat. Nanti kapan-kapan kita bahas perbandingan hukumnya. Jadi apabila khatib tidak baca salawat, maka khatibnya batal, baik dalam khutbah pertama maupun dalam khutbah kedua. Jadi ada yang asyhadu an la ilaha illallah ittaqullah, baca ayat selesai. Begitu juga khatib kedua, maka khutbahnya batal, tidak sah khutbah. Karena khutbah Idul Fitri itu beda dengan khutbah Jumat. Jadi tidak sah khutbah. Inilah kekuatannya salawat. Maka kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi. Kata Rasulullah dalam hadis Hasan,
apabila umatku mengucapkan salawat, maka pada saat itu salawat dan salam mereka dibawa di hadapanku langsung. Jadi kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu langsung dibawa di hadapan Nabi. Ditahu siapa yang kirimkan. Oh, Bapak tua habis kirimkan salawat sebelum itu. Sampai cash kala-kala pos kilat. Jadi cepat. Kemudian saudaraku yang berbahagia, satu hadis Rasulullah yang populer, nanti kita sambung-sambung sampai kopi selesai. Itu ada satu kalau di Bulughul Maram di bab sifatis salah, ada di Sahih Bukhari juga. Hadis ini panjang lebar dijelaskan oleh Ibnu Hajar di syarahannya. Jadi dari sahabat An Malik Al Quraisy radhiyallahu anhu, Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Malik bin Al Quraisy bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis yang panjang, ringkasannya potongannya begini, yang populer. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi salatlah kalian sebagaimana engkau lihat aku salat. Dibahas sama Ibnu Hajar. Maka Ibnu Hajar juga berkata, saya juga tidak lihat Nabi sembahyang. Ibnu Hajar jauh sesudah tabi'in. Saya melihat, saya juga tidak melihat Nabi itu sembahyang. Sehingga kata Ibnu Hajar, maka kita melihat Nabi itu salat lewat sahabatnya, kemudian lewat tabi'in, kemudian disambung melalui tabi'in. Jadi itu dia punya sanad. Jadi kita lihat Nabi ini salat melalui para sahabat, disambung dengan tabi'in dan tabi'in. Kalau sekarang ya hadis yang kita lihat ataupun ayat Quran melalui pendapat tulisan dari sahabat, kemudian bersanad sampai ulama mutakhirin hari ini. Jadi begitu cara kita melihat salat Nabi. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, kalau secara hakikatnya di album di Minhajul Abidin, bahwa salat ini memang gerakan Nabi menghadap Allah. Jadi kita yang sambung, jangan sampai putus. Sehingga wajib bagi kita salat. Karena ini hubungan antara hamba dengan Allah. Maka di dalam salat itulah kita bisa bertemu Rasulullah, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bertemu dengan Rasulullah, Isra'nya, kata Imam Al-Ghazali, kalau kita bertemu dengan Allah, Mi'rajnya. Jadi dua-dua kita ketemu. Kita ketemu bagaimana Isra'nya Nabi itu. Kita bersama dia sementara sembahyang. Apalagi kalau kita biasa untuk salat berjamaah di masjid. Itu Isra'nya Nabi. Ya. Jadi salah satu mengamalkan Isra'nya Nabi, ya sering-sering salat di masjid. Kita sudah tahu keutamaannya, apalagi subuh hari ini. Karena itu minal masjid ilal masjid, itulah perjalanannya Nabi. Dari masjid ke masjid ketika dia Isra'. Jadi dibiasakan. Apalagi yang kaki-kaki keram semua, yang bungku belakang agak sakit, jalan ke masjid. Jadi kalian melihat aku salat, sehingga ulama hukum, ulama fikih khususnya telah membagi supaya aturannya ini bagus. Dibagilah ini barang supaya mudah kita cerna. Kalau sahabat kan tidak perlu. Sahabat tidak ada ilmu fikihnya. Ada pendapatnya, tapi fikihnya sudah tidak ada. Karena kalau ada masalah, jumpa Nabi, selesai. Itu enaknya di zaman Nabi. Perempuan-perempuan kalau ada masalah, pergi sama istri-istrinya Nabi, selesai masalah. Jadi tidak perlu dibukukan. Maka Abu Bakar sebelum meninggal, ada satu musnadnya Abu Bakar As-Siddiq.
Itu penuh dengan hadis riwayat Abu Bakar, bahkan diperkirakan mungkin lebih banyak dari Abu Hurairah. Tapi sebelum meninggal beliau bakar. Beliau bakar. Karena menurut beliau tidak ada masalah lagi, sudah ada sahabat-sahabat lengkap. Jadi sehingga ulama mazhab lah yang menerima ini barang. Maka bagaimana cara sempurna kita salat seperti Nabi? Jadi dalam ilmu fikih itu dibagi supaya kita mengerti jadi ilmu. Ada namanya dalam salat itu salat sahnya salat yang wajib untuk salat. Itu kalau dalam kitab-kitab fikih yang muhtabar banyak dibahas. Ringkasannya seperti kalau wajib sah ini ada perbedaan. Wajib salat, kemudian sahnya salat, kemudian rukun salat. Itu beda. Mungkin sudah kita praktek, hanya kita tidak tahu pembagiannya. Ya wajib salat seperti muslim, balik, berakal dan sebagainya. Sahnya salat yaitu menghadap kiblat, menutup aurat, bersih dari najis. Maka malam subuh hari ini kita bahas rukun salat. Jadi sahnya salat itu di luar salat, kemudian rukun salat itu di dalam salat. Maka yang di dalam salat lah yang kita bahas. Jadi di mazhab Syafi'i rukun salat ini rukun salat apabila satu tidak dilakukan dalam salat tidak boleh diganti dengan sujud sahwi. Itu sepakat jumhur ulama. Tidak boleh diganti dengan sujud sahwi. Salat itu batal. Terkecuali kalau kita nanti salat berjemaah, itu lain modelnya. Jadi apabila dalam rukun salat ini ada yang tidak kita laksanakan, otomatis 100% jumhur ulama, ya kan? Kalau di Basaul Masail NU dibahas satu-satu. Kalau di Tarji tidak dibahas lagi karena sudah mukhtasar, diringkas. Tetapi hadis-hadisnya sudah ada sebenarnya. Jadi kedua-duanya hampir sama lah kurang lebih. Kecuali di kitab-kitab fikih dibahas. Karena kalau kayak Tarji sifatnya kan ringkas. Ada juga seperti NU punya masail biasa itu hanya dalil-dalilnya saja, tidak ada pembahasan. Kurang lebih begitu, tapi sama. Jadi rukun salat ini kalau di kitab At-Tambi di mazhabnya Imam Syafi'i itu rukun salatnya 13. Kalau Imam Malik 14. Kemudian Imam Abu Hanifah itu yang longgar, hanya kurang lebih 5-7. Jadi intinya rukun salat itu poin-poinnya yang pertama pasti niat. Ini nanti perbedaan niat nanti kita bahas kapan-kapan. Bagaimana niat menurut empat mazhab, menurut Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dengan Aisyah. Jadi bukan empat mazhab menurut sahabat. Karena sahabat itu urusan niat ada yang melafazkan, ada yang tidak. Jadi mazhab ini tidak menciptakan. Imam mazhab ini tidak menciptakan ilmu hukum. Mereka hanya menerima dari sahabat-sahabat ulama di kalangan sahabat. Kemudian takbirat berdiri lurus, takbiratul ihram. Kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian baca surat sekurang-kurangnya 1 ayat. Yasin, kira-kira begitu. Kemudian rukuknya. Kemudian ada tumanina. Kemudian sujudnya. Kemudian duduk di antara 2 sujud, ada tumanina. Kemudian baca tasyahud akhir. Kemudian salam 1 kali, selesai. Walaupun nanti perbedaan mazhab itu kalau Imam Abu Hanifah salam 2 kali. Jadi kalau di mazhab Imam Abu Hanifah salam itu harus 2 kali. Kalau di 3 mazhab 1 kali salam sudah cukup. Makanya yang biasa kita haji atau umrah lihat, kalau di Masjid Haram itu 1 kali salam banyak sudah cabut. Kalau di kota Palu ya kalau masjid yang ada berkah Jumatnya, anak-anak biasa baru assalamu imam sudah terbang mau rampas. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, ini rukun-rukun salat penting karena dia tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau lupa rakaat, lebih rakaat, boleh kita ganti dengan sujud sahwi. Tapi dalam rukun salat itu
itu salat kita batal. Jadi untuk selamat kita sembahyang 5 waktu ini, paling selamat salat berjamaah di masjid. Itu paling selamat. Karena biasanya yang namanya kita salat khusyuk, ini kita tidak bisa capai semua, pasti. Di mana-mana namanya manusia itu serba kekurangan, banyak yang kita ingat. Walaupun mungkin orang-orang tua saya ini sudah pensiun tidak banyak masalah, tapi tetap ada masalah pasti. Kalau tanggal tua kan masalah juga. Nah, jadi kadang mempengaruhi kita punya kehusuan di dalam salat. Jadi kenapa salat berjamaah? Karena apabila kita salat berjamaah, ini kolektif. Itu urusan imam, aman kita. Jadi tidak ada fikihnya. Saya tadi lupa tadi baca tasyahud akhir. Imam yang tanggulangi, imam yang tekel. Makanya beratnya menjadi imam itu tidak gampang. Jadi supaya bebas dari rukun salat ini, salat berjamaah, maka imam ini jangan sampai stres sebelum angkat takbir. Memang berat, karena bebannya ini sama imam. Maka dari rukun wajib salat ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dibagi oleh para ulama fikih. Dari 13 rukun salat ini ada namanya dia rukun kalbi. Ya, tapi yang begini kalau Zahiriyah, Abu Daud dengan Imam Ibnu Hazm dengan sebagian teman-teman di kalangan Salafi atau Wahabi ini tidak terlalu suka pembagian ini. Kan begitu. Jadi itulah perbedaan. Tapi kalau tauhid dia bagi. Tapi di kalangan ahli sunnah itu tidak ada pembagian tauhid dari Nabi. Tapi itulah perbedaan. Jadi harus kita terima semua. Dibagi nama yang pertama rukun kalbi. Rukun kalbi itu yang urusannya dengan hati. Itulah tadi niat. Kemudian yang kedua dalam rukun salat ini ada namanya rukun fi'li. Itulah gerakan. Seperti rukunya, sujudnya, tasyahudnya, itu rukun fi'li, rukun gerakan. Nah, yang ketiga ada namanya rukun qauli. Rukun qauli itu apa? Ini ucapan. Utamanya takbir dalam salat. Allahu Akbar, itu yang paling utama. Ucapannya. Jadi termasuk bacaan tasyahud. Sehingga Imam Syafi'i menjelaskan sebagaimana pendapat dari sahabat Ibnu Umar, setiap bacaan ini harus bibir bergerak. Tidak boleh bibir tidak bergerak. Lain nanti kalau salat berjamaah beda lagi. Ya pasti karena bacaan imam sudah bacaan makmum. Bibir harus bergerak. Jadi tidak bersuara, karena kalau bersuara mengganggu imam. Tapi bibir kita harus bergerak. Inilah yang dibahas oleh Hasan Basri, Rabi'ah, dengan bibir bergerak dalam salat ini nanti saksi di hari kemudian. Bukti. Ini harus bergerak. Karena semua hadis-hadis sahih mengatakan bahwa kami melihat itu bibir Nabi memang bergerak. Jadi membaca jangan baca dalam hati. Memang ada rukun kalbi, tapi itu hanya masalah niat. Tapi bacaan-bacaan itu harus bibir bergerak. Tapi dengan syarat tidak mengganggu imam dalam bacaan. Bibir harus bergerak. Itu rukun fi'il. Jadi 3 rukun itu. Jadi ada yang urusannya dengan niat, ada yang urusannya dengan gerakan, ada yang urusannya dengan bacaan. 3 ini harus berjalan sama. Baru salat kita diterima. Harus berjalan sama. Maka yang pertama, nanti kita sambung kapan-kapan lagi. Yang berhubungan dengan hati. Ini yang berhubungan dengan hati, yang disebut dengan rukun kalbi, hanya satu saja, yaitu niat. Hanya satu saja, niat. Maka urusan niat dalam salat secara fikih, ya, itu dalilnya sama dalilnya.
baik ayat wa ma umiru illa liya'budullaha maupun innal a'malu binniyat, sama Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambal itu sama dalilnya. Apa yang berbeda dalam masalah niat? Yang berbeda adalah argumentasinya, pendapatnya, tafsirannya yang berbeda. Dalil yang diambil, hujah yang diambil dari Quran dengan dari hadis itu sama. Tapi yang berbeda itu adalah tafsirnya, pandangannya. Masalah niat, menurut Imam Abu Hanifah, kalau kita bahas secara kontemporer, kalau dulu kan onta atau kuda, kalau sekarang sayyara, jawal atau daraja. Kita ambil, kita punya motor atau langkah kaki kita, buka pintu rumah, kata Imam Abu Hanifah, buka pintu rumah, kemudian kita keluar, maka itulah niat salat kita. Karena memang kita sudah niat mau ke masjid untuk salat. Atau kata Imam Abu Hanifah, antum wudu, maka itulah niat salat Anda. Atau kata Imam Abu Hanifah, ente dengar azan, oh ini azan asar. Ketika antum sudah tahu ini azan asar, maka itulah niat sembahyang Anda. Sehingga di mazhab Abu Hanifah, ketika sudah sampai, yang penting sudah tegak lurus, langsung sambung. Tidak ada lagi gerakan tambahan dengan ucapan tambahan sampai berdiri angkat takbir. Selesai. Itu urusan niat. Kemudian di mazhab Imam Malik. Di mazhab Imam Malik yang disebut dengan innamal a'malu binniyat, dalam utamanya dalam kitab fikihnya Al-Muwatta, itu ketika kita berdiri tegak. Jadi ada jeda waktu. Berdiri tegak, berdiri lurus, itu memperbaharui niat, takwiyah, menguatkan. Menurut Imam Malik. Jadi berdiri dulu, tapi tidak dengan lafaz. Karena menurut Imam Malik yang disebut dengan niat, bila lafzin, tidak ada lagi lafaz. Jadi berdiri saja tegak. Lain tadi kalau Abu Hanifah sudah dari rumah, sudah itu niat, di kendaraan, sudah itu niat. Tapi di masa Imam Malik berdiri tegak dulu, konsentrasi, angkat takbir, itulah niat. Kemudian di mazhab Imam Syafi'i, itu disebut dengan niat mawjud lafzin, ada lafaznya sebagai takwiyah, penguatan. Jadi ada lafaznya ini. Makanya di At-Tambi, di Majmu', di kitab-kitab Imam Syafi'i itu ada lafaznya. Minimal lafaznya itu bahwa saya ini mau salat. Kan begitu. Maka sebagian ulama-ulama Syafi'iyah untuk pelajaran biasanya mereka pakai usalli, fardal subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Ya. Ini yang dipakai di mata-mata Imam Syafi'i. Atau nawaitu, minimal saya ini nawaitu salat, saya berniat untuk salat. Jadi dia ada lafaz. Ya. Sebagaimana ini diambil Imam Syafi'i, seperti Imam Al-Ghazali kan dia bermadzhab Syafi'i. Sehingga Imam Al-Ghazali berkata ini ada hubungannya antara kita niat dengan angkat takbir bersambung. Maka perlu ada lafaz. Kemudian di mazhab Imam Hambali, menurut Imam Hambal bahwa gerakan angkat tangan ini itulah yang disebut dengan niat. Inilah yang dipakai di dalam Tarjih Muhammadiyah, pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal, ya, bahwa ketika kita sudah angkat takbir, maka itu sudah niat tanpa harus kita lafaz. Mungkin kopi sudah siap. Jadi ini persoalan niat. Jadi ketika kita dihadapkan dengan masalah ini, la ba'sa bi, sebenarnya tidak ada masalah. Tinggal mau pakai yang mana modelnya. Kenapa? Semua ini hadis Nabi. Ya kan? Karena kalau dalam hadis Nabi yang disebut juga Imam Syafi'i tambah. Dalam Al-Majmu' ditambah bahwa niat itu iqra'u bil lisan. Kan begitu. Ada
ada bacaan dalam lidah sebagai penguatan bahwa memang saya ini mau salat. Itu saja penambahan. Jadi semua keempat pendapat ini sesuai dengan hadis Nabi. Kenapa? Kita butuh semuanya karena kehidupan kita ini kadang tidak bisa monoton. Biasa tiba-tiba berubah kan begitu. Ya sama nanti urusan bersedekah. Ada kadang kita subuh kedinginan ya kita pakai ini kira-kira begitu. Jadi begini juga lihat, kadang kita terburu-buru juga. Kadang kita lupa, tiba-tiba lupa niat. Tapi kadang kita lagi konsentrasi bagus, kita lihat lafaz silah. Intinya kita sadar, kata Imam Hambal, kita sadar bahwa kita mau salat. Itu kata Imam Hambal. Kita sadar memang kita mau salat, maka sudah masuk dalam salah satu yang pertama rukun salat. Jadi masuk. Kita ini sadar, jangan sampai kita tidak sadar. Kita sadar, karena kalau orang tidak berakal tidak wajib sembahyang, gila kan? Hilang ingatan, pingsan dan sebagainya tidak wajib kita sembahyang. Jadi ini kira-kira orang tua saya yang dimuliakan Allah semua, mudah-mudahan kita diberi keafiatan. Nanti yang lain kita sambung lagi. Ini sudah kita mukhtasar, kita ringkas. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan, tetap sehat. Walaupun ini kan menuju tanggal muda, tapi hati tetap sehat. Kalau bapak tua, biar tanggal muda tetap dia tua. Haji Nasir sehat-sehat selalu semua, utamanya kita punya iman, senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran dan keafiatan. Ya. Kurang beberapa saat lagi nanti kita mau kurban. Jadi yang ada kemampuan, ya, ke lapangan. Sebenarnya nikmat Allah ini tidak bisa kita hitung lagi, saya tidak mampu. Makanya di mazhab Abu Hanifah itu mengatakan korban itu wajib, kan begitu. Di mazhab Abu Hanifah itu bukan sunnah muakkadah, korban itu wajib. Karena di mazhab Abu Hanifah wajib dengan fardu itu kan beda. Jadi korban itu wajib, akikah itu wajib. Kalau di mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi kalau ditanya man lahu sya'atan, siapa punya kemampuan, asya'atan ini menurut para ulama Imam Hanafi, sya'atan ini bukan kasir mal, bukan nanti banyak fulus. Jadi sya'atan ini artinya kelonggaran hati. Itu dia. Jadi sya'atan ini kelonggaran hati. Hati ini mau longgar tidak? Kan begitu. Makanya dulu di zaman Nabi Ibnu Abbas datang sahabat-sahabat yang miskin, kalau Nabi sudah kasih solusi, kalau tidak bisa korban kan, Nabi kasih solusi, datang di salat Jumat, cepat, jangan lambat-lambat. As-sa'atul awal badan, as-sa'atul sani bakar, as-sa'atul salis ganam. Bahkan ada as-sadaqah baidah, ada sedekah baidah. Makanya dari hadis Nabi ini Ibnu Abbas berpendapat kalau datang sahabat menangis, teman-temannya saya tidak mampu korban betul-betul, utamanya ahli sufa, ada falasi betul ini, tidak ada uang. Maka Ibnu Abbas bilang, ente potong saja itu dajajah, walau dajajah tuh, yang penting ada darah yang mengalir. Walaupun ini tidak hukum, ya ini pendapat, tidak masuk dalam hukum udiah. Pendapat, saking apa? Saking mereka berlomba-lomba bagaimana bisa berkorban di hari Idul Korban, karena ini besar. Kalau puasa sunat banyak, 1 tahun. Kalau korban hanya 1 kali 1 tahun. Korban ini seperti puasa Syawal. Jadi hati-hati. Makanya kalau di mazhab Hanafi, puasa Syawal, salat witir, kurban, akikah itu wajib di mazhab Abu Hanifah. Wajib dia. Nah, jadi beda kita yang Syafi'i atau Hambali, Ahmad itu sunnah muakkadah. Nah, jadi ada kelonggaran. Karena rezeki ini kata para ulama tergantung juga kita keluarkan. Jadi sesuatu yang masuk harus keluarnya banyak dulu, baru supaya masuknya banyak. Ya, tapi kita ini 1 tahun nikmat Allah ini. Orang bilang, oh mungkin ASN tidak bisa kurban, bisa. Minimal berserikat. Pensiunan 3 juta 1 bulan itu masih bisa. Kalau yang penting manajemennya, manage-nya bagus. Ya kan? Kecuali memang boros. Nah, kemudian di luar ASN ya harus 1 ekor sapi lah sebenarnya. Nah, kalau terbiasa kita, motivasi itu ada. Kalau terbiasa, ini terbiasa kita korban 1 ekor sapi. Sehingga dalam 1 tahun itu, kita manage betul, ada pengeluaran yang betul-betul nanti pengeluaran yang utama yang dikeluarkan. Kalau hanya bilang tambahan apa, ganti HP, ganti ini, dipending dulu. Selesaikan dulu saya korban, ada kelebihannya baru saya belikan yang lain-lain. Karena jangan nanti kita menyesal di hari kemudian masih banyak biji-biji emas di lemari, masih banyak deposito di bank, akhirnya kita tidak ambil juga. Kan dulu kita ada manfaatnya.
kita tidak gunakan juga. Padahal yang kita gunakan dulu, yang kita transfer sekarang masih sehat, ditransfer memang di buku rekeningnya supaya simpanan kita banyak. Allah a'lam bishawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-afwa minkum. Ana uhibbukum jami'a fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.